Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jadi untuk hari ini merupakan perkuliahan untuk pertemuan ketiga ya. Karena minggu lalu kita tidak masuk, jadi hari ini kita kembali masuk, tetapi tidak secara tatap muka ya, tetapi dengan menggunakan perkuliahan secara online. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu tentang pengembangan model EDI. Nah, untuk model pengembangan EDI ini itu kan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengembangan model 4D ya. Sekarang kita masuk ke model pengembangan model EDI. Nah, persamaannya di sini antara pengembangan model EDI dengan model 4D yang sudah kita pelajari minggu lalu itu merupakan bagian daripada penelitian R&D ya. Jadi kan penelitian itu secara umum kita bagi atas 3. Ada namanya penelitian kualitatif, kemudian ada kuantitatif, dan juga ada penelitian R&D. Nah, untuk mata kuliah ini itu khusus mempelajari tentang pengembangan model R&D. Dan untuk model pengembangan R&D itu yang masuk salah satunya tentang model pengembangan EDI dan juga model pengembangan R&D. Nah, kalian bisa lihat pada slide bahwa sebenarnya apa sih itu pengembangan model EDI ya. Jadi metode penelitian dan pengembangan EDI ini itu dikembangkan oleh Robert Mary Branch ya. Nah, penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan dan research and development atau R&D yang bertujuan tidak lain dan tidak bukan untuk supaya tercipta produk baru, kita juga bisa menyempurnakan produk baru yang ada ya. Jadi tujuan secara umum daripada model pengembangan R&D itu yang salah satunya ini model pengembangan EDI itu adalah membuat produk baru, bisa juga menyempurnakan produk baru yang sudah ada. Nah, pengembangan model EDI, jadi kata EDI itu bukan sebenarnya nama orang ya. Jadi kalau kita dengar-dengar memang sepertinya nama orang, tetapi itu bukan nama orangnya. Jadi EDI itu merupakan kependekan ya. Jadi ada 5 tahap nanti untuk model pengembangan EDI ini, dan kelima tahap itulah dipendekkan menjadi EDI ya. Nah, kalian lihat pada bagian kanannya, slide bagian kanannya, bahwa A itu untuk huruf pertama A adalah analisis. Jadi analisis, kemudian D itu adalah desain, kemudian D yang kedua merupakan development atau pengembangan, kemudian I implementation atau menerapkan, dan E yang terakhir adalah evaluation ya. Jadi model pengembangan EDI itu ujung-ujungnya nanti adalah untuk membuat produk baru atau bisa juga untuk menyempurnakan produk baru ya, seperti itu. Jadi kita masuk ke tahapan yang pertama untuk pengembangan model EDI ini ya. Jadi tahapan yang pertama itu adalah analisis ya. Jadi dari kata EDI, jadi huruf yang pertama A itu mewakili kata analisis ya, seperti itu. Nah, untuk tahapan analisis ini itu juga meliputi 3 tahapan ya. Jadi nantinya ada namanya analisis kebutuhan, kemudian ada analisis materi pembelajaran, dan analisis lingkungan. Nah, secara umum analisis untuk tahapan analisis ini itu kita akan mengumpulkan informasi yang nantinya dijadikan bahan untuk membuat produk ya. Misalnya nanti kalau kita mau membuat produk untuk fisika, misalnya anggaplah kita mau buat media pembelajaran. Ini saya ambil contohnya, misalnya kita mau ambil contoh untuk media pembelajaran, nanti produk kita itu kita kumpulkan semua informasi atau masalah-masalah yang terkait misalnya dengan media pembelajaran di sekolah. Anggapnya seperti ini, ada sebuah masalah di sekolah yang terjadi ketika si guru tidak menggunakan media pembelajaran. Misalnya di sekolah itu siswanya kurang paham tentang materi tertentu, materi fisika, karena si guru hanya menggunakan media terbatas ya. Misalnya dia hanya menggunakan media papan tulis, sementara siswa itu biasanya lebih mengerti ketika ada media pembelajaran lain yang menjadi nilai plus, atau ada media pembelajaran yang lebih menarik ya, seperti. Jadi itu kita analisis bahwa oh ternyata ada masalah di situ. Nah, dari masalah itu kita bisa membuat suatu kerangka pikir bahwa saya bisa mengembangkan produk dari situ. Nah, seperti itu ya.
Nah, sekarang kita lihat pada tahapan analisis ini ya. Jadi ada 3 tahapan tadi yang seperti Bapak sebutkan. Kita lihat tahapan yang pertama. Jadi untuk analisis kebutuhan. Jadi analisis kebutuhan itu tujuannya tidak lain adalah bagaimana mengidentifikasi produk yang sesuai dengan sasaran ya. Jadi produk yang sesuai dengan sasaran. Kalau kita kaitkan dengan ilmu fisika, misalnya tadi rencananya kita kan membuat media pembelajaran yang terkait dengan fisika ya. Misalnya nanti dengan media pembelajaran tersebut, maka siswa itu nanti lebih termotivasi atau lebih berminat untuk belajar tentang materi-materi tertentu dalam ilmu fisika karena ada media pembelajaran yang digunakan ya, misalnya seperti itu. Berarti analisis kebutuhannya seperti itu. Nah, yang kedua analisis mata pelajaran, jadi materi pembelajaran. Nah, analisis materi pembelajaran ini itu meliputi materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah ya. Misalnya anggaplah tadi kita membuat media pembelajaran, nah kita ambil satu materi yang cocok kira-kira kita buat untuk media pembelajaran ya. Ujung-ujungnya kan nanti produk ya. Jadi anggaplah kita mau ambil materi gelombang ya, saya contohkan materi gelombang. Jadi media pembelajaran nanti yang kita gunakan khusus untuk materi gelombang ya, seperti itu. Jadi itu tentang analisis materi pembelajaran ya. Jadi ada dua step yang sudah kita lewati tadi, kebutuhan kemudian analisis materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga analisis lingkungan. Nah, analisis di lingkungan di sini dilakukan untuk mengidentifikasi lingkungan belajar, kemudian strategi penyampaiannya dalam pembelajaran. Nah, lingkungan belajarnya yang tentu saja di sekolah ya, di kelas. Nah, strategi penyampaian pembelajarannya itu bagaimana? Strateginya seperti ini. Kalau misalnya guru nanti itu tidak bisa memotivasi siswa atau memberikan siswa itu minat supaya dia belajar lebih excited lagi pada materi yang diberikan tentang gelombang, maka nantinya guru bisa menggunakan media pembelajaran kita tadi untuk materi gelombang sehingga nantinya siswa lebih termotivasi atau berminat tentang materi gelombang tersebut ya, seperti itu. Itu maksudnya tentang analisis lingkungan ya. Itu tentang tahapan analisis ya. Sekarang sekarang kita masuk untuk tahapan kedua. Nah, tahapan yang kedua untuk pengembangan model EDI dari kata D yang kedua yaitu desain ya, perancangan. Nah, untuk tahap perancangan ini itu dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam merancang apa yang mahasiswa nanti atau kembangkan. Jadi mahasiswa nanti ketika ingin membuat sesuatu, misalnya tadi rencananya kan kita membuat media pembelajaran untuk materi gelombang ya. Jadi dari sini, dari perancangan ini itu kita sudah merancang nantinya itu media pembelajaran untuk materi gelombangnya itu seperti apa. Nah, misalnya saja kita mau buat media pembelajarannya dalam bentuk animasi ya, rancangannya seperti itu. Nah, ternyata untuk tahap perancangan desainnya ini, tahap perancangan ini itu juga meliputi 3 tahapan. 3 tahapan seperti yang tadi untuk analisis juga 3 tahapan. Untuk tahap perancangan ini atau desainnya juga 3 tahapan ya. Dan nantinya tahapan ini itu ada namanya pengumpulan data, kemudian ada namanya flowchart dan ada storyboardnya ya, seperti itu. Nah, untuk tahapan perancangan ini juga tadi meliputi 3 tahap ya. Sekarang kita ke tahap yang pertama. Ada namanya tahap pengumpulan data ya. Jadi kebutuhan data yang meliputi materi yang sudah kita tentukan pada tahap analisis. Jadi data-data yang sudah kita peroleh dari tahap analisis tahap pertama tadi itu kita masukkan semua untuk dirancang. Itu namanya pengumpulan data. Nah, rencana awalnya tadi kan untuk tahap analisis itu kita mau buat media pembelajaran untuk materi gelombang dan kita membuat untuk animasinya, yaitu untuk pengumpulan datanya. Jadi nantinya untuk pengumpulan data ini kira-kira nanti apa yang kita butuhkan kira-kira untuk membuat animasi itu ya. Ternyata ada beberapa aplikasi yang disarankan ya, misalnya kita butuh aplikasi Makromedia untuk bisa membuat animasi tersebut. Kemudian kita membutuhkan aplikasi untuk memutar hasil daripada video animasi tersebut. Misalnya kita menggunakan Adobe Flash Player ya, Adobe Flash Player untuk memutar hasil animasi tersebut ya, seperti itu untuk tahapan pengumpulan data ya.
Nah, kemudian tahap flowchart. Nah, tahap flowchart di sini itu digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah kerja dari sistem yang dibuat sehingga memudahkan dalam proses pembuatan media. Jadi flowchartnya seperti ini, maksudnya bahwa nanti kerangka pikirnya itu untuk animasi yang ditampilkan itu bagaimana. Misalnya kita hanya membuat untuk materi gelombang transversal saja, misalnya gelombang transversal. Jadi salah satu contoh gelombang transversal kan itu merupakan gelombang tali ya. Jadi kalau kita mau contohkan nanti animasinya itu gelombang tali, misalnya gelombang tali. Nah, kemudian putarannya misalnya itu putarannya dari mulai gelombangnya itu merenggang sampai dengan gelombangnya itu merapat ya. Jadi kita buat nanti itu 5 versi gambar yang nanti disatukan menjadi satu sehingga kelihatan lebih bergerak ya. Itu maksudnya flowchart. Jadi bagaimana kerangka pikirnya di situ, alur ceritanya daripada animasi gelombang yang kita buat ya, seperti itu. Nah, kemudian tahapan ketiga untuk desainnya itu namanya storyboard. Jadi storyboard ini hampir sama sebenarnya dengan flowchart, juga alur cerita, tetapi dia lebih kepada sketsa gambarnya. Sketsa gambarnya di sini maksudnya itu kita sudah tentukan di sini bahwa animasinya nanti kira-kira dia bergerak kemana nanti, misalnya dia dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan sebaliknya, atau misalnya dari atas ke bawah, atau nantinya gelombangnya itu yang ditampilkan di animasi itu nantinya diikat atau tidak diikat di salah satu tiang, kemudian nanti gelombangnya bergoyang. Itu namanya storyboardnya. Jadi sketsa gambarnya kayak bagaimana. Nah, kemudian kita gambar lagi beberapa paduan gambar. Jadi untuk membuat sebuah animasi itu tidak hanya kita membutuhkan satu gambar saja, tetapi ada beberapa memang gambar yang nanti itu akan disatukan supaya gambarnya itu akan berjalan ya, begitulah animasi ya. Jadi nanti itu yang rancangan awalnya tadi, yang pertama kita mau buat gambarnya gelombang merenggang ya, kemudian gambar keduanya itu agak meregang, kemudian yang ketiga dia sudah mulai merapat lurus ya, melurus horizontal, kemudian yang keempat itu gambarnya mulai merenggang lagi, kemudian gambar kelima itu mulai merenggang yang merenggang ya, menjadi hampir sama dengan yang gambar nomor 1 ya, seperti itu. Kemudian kita gabungkan semua dan nantinya itu akan membentuk animasi untuk membentuk pola gelombang ya. Itu maksudnya storyboardnya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk untuk tahap ketiga ya. Jadi tahap ketiga dari data AD yaitu development ya, development. Jadi D yang ketiga itu adalah development. Untuk tahap ini kita akan merealisasikan apa yang telah dibuat dalam tahap desain. Jadi apa yang sudah kita buat yang sudah kita didesain, sekarang kita mau kembangkan ya, ya. Nah, untuk tahapan pengembangan develop ini itu sebenarnya meliputi 7 tahapan. Jadi ada lagi 7 tahapan untuk tahap pengembangan ini ya, seperti itu. Nah, ketujuh tahapan tersebut itu mulai dari pembuatan slide, kemudian ada mapping, kemudian ada database using, kemudian ada eventing, kemudian ada testing, ada publishing, dan juga uji ahli. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk tahap pengembangan itu mulai dari tahap yang pertama yaitu pembuatan slide. Jadi membuat slide tampilan awal ya, jadi slide tampilan awal. Misalnya tampilan slide-nya seperti ini. Nanti di depan sebelum kita tampilkan animasinya, itu kita tampilkan di depannya itu misalnya judulnya bahwa ini merupakan animasi media pembelajaran tentang gelombang transversal ya, misalnya seperti itu. Itu pembuatan slide di awal. Jadi kita berikan judulnya di awal. Itu maksudnya untuk yang tahap pertama ini. Nah, kemudian yang ke tahap kedua ada namanya mapping. Jadi mapping ini itu membuat map yang nantinya menjadi tempat di mana media akan ditempatkan. Jadi ini lebih kepada menselaraskan daripada format media yang dibuat, seperti itu. Jadi kalau misalnya formatnya nanti itu pasti kita gunakan namanya MP4 ya, MP4, karena tidak mungkin kita gunakan
MP3 karena cuma MP3-nya kan cuma audionya yang bisa diputar. VLC juga tidak mungkin, jadi pasti kita lebih ke arah MP4 karena kita mau putar videonya ya, seperti itu. Itu maksudnya mapnya nanti itu mau ditempatkan di mana. Jadi nanti ujung-ujungnya yang tahap terakhirnya itu pasti nanti diputar di Adobe Flash Player ataukah tempat pemutaran video yang lain. Yang penting video animasinya itu bisa jalan nanti dalam format MP4 ya, seperti itu. Nah, untuk tahapan ketiga pada tahap pengembangan ini ada namanya database using. Nah, database using ini itu kita memasukkan slide, gambar, suara, dan apa saja yang terkait dengan media pembelajaran tadi. Jadi kita sudah combine seluruh daripada aspek-aspek atau spek-spek tadi yang sudah kita buat itu menyatu menjadi satu ya. Misalnya tadi videonya sudah kita buat dari gambar yang kita combine tadi, dari kelima gambar yang kita gabungkan menjadi satu, itu sudah membentuk videonya. Sekarang kita mau buat audionya. Audionya dari mana? Audionya misalnya kita isi sendiri. Misalnya kalian yang membuat audionya nanti, kemudian kalian menginput suara, mengatakan bahwa ini merupakan media pembelajaran dengan menggunakan media animasi untuk materi pembelajaran gelombang transversal, misalnya seperti itu. Kemudian nanti kita combine antara audionya dengan videonya ya. Kemudian ada spek-spek lain lagi yang kalian masukkan di dalam. Itu maksudnya database using ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang keempat ada namanya eventing. Jadi eventing ini setelah map telah selesai dibuat, maka diberikan efek supaya terlihat lebih hidup dan menarik ya. Maksudnya bahwa ketika medianya sudah dikombin semua, nantinya itu eventingnya itu bagaimana catatannya supaya gambarnya tadi itu terlihat lebih hidup ya. Jadi tadi kan video animasinya sudah kita gabung, kemudian suaranya juga sudah kita input. Jadi bagaimana caranya supaya ketika videonya tadi yang sudah diputar dalam bentuk gelombang itu, orang nanti melihat bahwa oh sudah dalam bentuk 3D karena dia kesannya lebih hidup, jadi sudah dalam bentuk video. Beda kalau misalnya cuma dalam bentuk gambar dilihat kesannya itu cuma monoton, jadi tidak hidup kelihatan. Tetapi kalau misalnya sudah dalam bentuk video, otomatis orang akan menilainya bahwa oh ternyata efeknya memang jauh lebih menarik, jauh lebih hidup. Karena itulah yang diharapkan nanti ketika di sekolah, siswa-siswa itu akan lebih tertarik untuk mempelajari materi yang ada dengan media pembelajaran tadi, karena melihat bahwa efek yang ditampilkan itu jauh lebih menarik karena kisahnya lebih hidup ya, seperti itu. Itu maksudnya eventing ya. Nah, kemudian langkah yang kelima untuk masih tahap pengembangan develop ini itu adalah namanya testing ya. Jadi testing ini itu perlu dilakukan untuk mengetahui apakah media yang kita sudah buat itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Caranya bagaimana? Caranya dengan membawa file kita atau memutar file kita itu ke media Adobe Flash Player, atau juga bisa dengan VLC atau GOM Player dan lain sebagainya. Nah, ketika media kita sudah berjalan dengan baik, kemudian suaranya juga bagus, tidak ada suaranya itu tidak putus-putus, kemudian media animasinya juga tidak tersendat-sendat, berarti testingnya sudah bagus ya, seperti itu. Itu maksudnya untuk tahapan testing ini. Kemudian yang keenam ada publishing. Jadi publishing itu setelah semua langkah di atas selesai, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mempublish media yang sudah kita buat. Jadi publishing ini untuk tahap development ini masih terbatas. Jadi publishing masih terbatas, belum diimplementasikan secara luas ke masyarakat, tetapi masih sebatas menilai itu guru-guru, kemudian pembimbing kita. Nah, untuk publishing ini kita rangkap dengan yang tahap ke-7, uji ahli. Jadi uji ahli untuk tahap pengembangan ini itu kita minta kepada pembimbing kita, kalau misalnya nanti di skripsi kemudian kalian membuat media pembelajaran, itu ada
dua pembimbing kalian dan kalian minta pendapat mereka tentang media pembelajaran yang kalian buat. Kalau misalnya mereka sudah mengatakan bahwa media pembelajaran yang kalian buat itu sudah bagus dan sudah bisa masuk tahap keempat, yaitu tahap implementation yang nanti diterapkan di sekolah, berarti sudah fix ya, berarti tahap develop atau tahap ketiga ini sudah berjalan dengan baik ya, seperti itu. Nah, uji ahli ini itu juga bisa dilakukan oleh dosen-dosen atau pakar-pakar lain yang memang ahli di bidang media, kalau memang media pembelajaran yang kita ambil. Kalau misalnya untuk yang produk lain yang memang kalian kembangkan bukan media, kalian bisa konsul pada dosen-dosen misalnya yang ahli di bidang kewirausahaan, ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi untuk ini yang saya contohkan ini terkait dengan media pembelajaran. Misalnya untuk media animasi ini kalian boleh tanya pada dosen-dosen media, misalnya kalian tanya pada Pak Dahlan misalnya, kemudian Pak Yani dan lain sebagainya ya, seperti itu. Kalau misalnya mereka sudah mengatakan bahwa ini sudah bagus dan sudah bisa diimplementasikan di masyarakat, berarti kalian sudah bisa tes, kalian bisa implementasikan di sekolah ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk pada tahap yang keempat dari kata EDI. Jadi ada I, jadi I itu merupakan implementation atau penerapan. Nah, untuk tahapan ini itu kita sudah terapkan di sekolah karena kita masih sebatas uji terbatas ya, jadi belum dipublikasikan secara umum ke masyarakat. Kita masih sebatas uji coba terbatas di sini, jadi kita implementasikan di sekolah saja. Misalnya nanti kalau kalian menggunakan media pembelajaran di dalam penelitian kalian untuk bahan skripsi kalian bisa implementasikan di sekolah. Nah, siswanya itu sebagai uji coba, sementara gurunya itu sebagai praktisi pembelajarannya. Jadi yang menilai itu adalah gurunya nanti. Ketika gurunya sudah mengatakan bahwa media pembelajaran yang kalian buat itu sudah bagus dan memang siswa itu lebih termotivasi, kemudian lebih berminat untuk belajar tentang materi gelombang ketika melihat media pembelajaran kalian ya. Kemudian kalian juga bandingkan ketika guru kalian tidak menggunakan media kalian, bagaimana perkembangannya. Kalian juga bisa tanya pada guru-guru lain, guru-guru fisika yang lain ya, seperti itu. Dan ketika guru sudah mengatakan bahwa bagus dan siswanya tadi sudah termotivasi ya, berminat untuk belajar materi ini, mereka untuk tertantang untuk mempelajari materi ini karena media yang kalian buat, berarti tahap implementasinya itu sudah terlewati dengan baik ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk pada tahapan yang terakhir. Tahapan yang terakhir itu adalah tahapan evaluation ya, jadi kata dari huruf E yang terakhir dari kata ED, evaluation, penilaian. Nah, untuk tahapan ini itu terjadi proses melihat apakah produk atau media pembelajaran yang dikembangkan atau sudah kita buat itu berhasil atau belum. Caranya bagaimana? Caranya kita kembalikan misalnya kepada penguji atau pembimbing kita. Kan tadi guru-guru sudah mengatakan bahwa medianya bagus, pembimbing juga mengatakan sudah bagus. Kita kembalikan pada penguji. Pengujinya di mana? Pengujinya ketika misalnya di ujian skripsi kalian itu kan nanti ada penguji. Nah, ketika nanti penguji kalian sudah mengatakan bahwa media pembelajaran yang kalian buat itu sudah bagus, berarti tahapan evaluationnya juga sudah bagus, dan setelah itu kalian bisa implementasikan di masyarakat luas. Itu maksudnya untuk tahapan evaluation. Untuk evaluation ini sebenarnya masuk juga uji ahli daripada pakar-pakar media yang lain ya. Jadi bukan sebatas penguji kalian di sidang skripsi kalian, tetapi juga bisa dari pakar-pakar media yang lain yang memang paham tentang bagaimana membuat media pembelajaran yang baik, khususnya untuk tahapan animasi, karena tidak semua dosen itu paham tentang media pembelajaran yang baik ya. Jadi kalian konsul kepada pakar-pakar yang terkait memang yang ahli dalam media pembelajaran ya, seperti itu. Dan apabila mereka mengatakan bahwa sudah bagus, berarti kalian sudah bisa implementasikan ke masyarakat luas ya, seperti itu. Saya kira ya, itu saja materi terkait dengan pengembangan model EDI ini ya, seperti itu ya.